pelindungan. Nah, kalau ngomong pelindungan ya memang sudah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Terutama di dalam pasal 5 itu kan sudah ditentukan ada 10 objek pemajuan kebudayaan. 10 objek pemajuan kebudayaan itu tradisi lisan, ono permainan rakyat, ono teknologi tradisional, ono permainan tradisional, ono ritus dan macam-macam, ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Saya kira kalau ngomong pelindungan negara, pelindungan hukum terhadap seni budaya, ya sumbernya di dalam undang-undang tentang pemajuan kebudayaan itu. Jadi kalau misalnya yang sering jadi bahan pertanyaan kan, misalnya kemarin ada kasus reog diklaim oleh Malaysia, batik diklaim Malaysia. Sebenarnya yang terjadi adalah kalau kita mau jujur melihat, sakjane gak salah Malaysia mengatakan bahwa di Malaysia juga ada reog, di Malaysia juga ada batik. Nah, problemnya adalah memang kalau kita ngomong tentang hak cipta, ya siapa yang lebih dulu mengajukan? Siapa yang lebih dulu mendeklarasikan sebagai hak hukum? Itulah yang akan memperoleh pengakuan internasional. Sebagai contoh misalnya keris. Keris itu oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya. Nah, warisan budaya Indonesia ditetapkan oleh UNESCO. Nah, padahal keris itu tidak hanya milik Indonesia. Di Vietnam ada keris, di Thailand ada keris, di Malaysia juga ada keris. Tapi karena Indonesia lebih agresif mengklaim bahwa itu adalah warisan kebudayaan Indonesia, maka UNESCO menetapkan keris sebagai salah satu warisan kebudayaan Indonesia. Saya kira reog, batik juga begitu. Jadi itu merupakan tanggung jawab negara supaya tidak kehilangan warisan masa lalu leluhurnya. Saya kira begitu kalau soal perlindungan hukum ya terhadap seni budaya ya. Saya kira elemen terpenting bahwa di dalam perlindungan hukum itu adalah harus ada esensi kejujuran kolektif dari sebuah bangsa. Jadi misalnya begini, kalau ngomong soal kejujuran misalnya, kita setiap hari kan mulai SD kita dicekoi dengan informasi oleh guru-guru sekolah kita bahwa Indonesia ini, bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang adiluhung, bangsa yang sopan, bangsa yang jujur, yang adab asor, yang begitu ya. Saya kira itu kan, coba kita lihat lalu lintas kita, adakah sopan santun? Coba kita lihat kalau misalnya ada keperluan budaya antri. Coba kita lihat misalnya kasus-kasus korupsi. Apakah nilai-nilai kejujuran itu masih kita miliki sebagai sebuah bangsa? Saya kira kan perlu dipertanyakan lagi. Jadi saya kira elemen yang terpenting itu adalah kita mesti jujur secara kolektif bahwa bangsa ini lagi mengalami semacam sindrom sakit. Sakit dari sisi kejujuran, sakit dari sisi adab sopan santun, secara ekonomi, secara politik. Nah, itu tercermin di dalam lalu lintas kita. Nah, saya kira itu adalah segmen yang hendak mencoba untuk diberdayakan, bahkan mungkin diperbaiki lah menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sebab turunan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan ada Perpres 65 tahun 2018 tentang panduan penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah. Ada Permendikbud nomor 45 tahun 2018 tentang detail teknis penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah. Ada Permendikbud tahun 46 tahun 2018 soal strategi kebudayaan. Nah, persoalan strategi kebudayaan itu adalah saat ini negara paling tidak sudah mengakomodir. Jadi masing-masing daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 itu sudah mulai diberikan instruksi sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan untuk secara periodik menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai dengan 10 objek pemajuan kebudayaan yang ditentukan di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Jadi saya kira itu. Jadi paling tidak saya sehari-hari masih berprofesi sebagai advokat ya. Jadi saya melihat bahwa
pentingnya memahami kebudayaan, pentingnya memahami kesenian itu kan membuat manusia itu tidak menjadi seperti robot ya. Saya bayangkan kalau saya sehari-hari itu hanya bergelut dengan profesi hukum saya tidak memiliki kegiatan yang berkaitan dengan art ya, dengan kesenian, dengan kebudayaan. Saya kira saya tahu banyak robot. Wah, saya kira kalau itu sih tanggung jawab negara ya, tanggung jawab negara. Sebab memang ada banyak hal yang memprihatinkan dari sisi itu. Sebab misalnya ekspedisi Pamalayu, ya, ekspedisi Pamalayu zaman Singosari itu yang menjadi titik dasar luasnya kekuasaan Majapahit. Itu ekspedisi Pamalayu itu punya penanda 9 pataka, 9 pataka kepanglimaan ya. Yang ada di Museum Nasional dari 9 pataka itu sekarang cuma 1. Pataka Sanghyang Baruno. Yang 6 itu ada di Museum New York. Yang 2 ada di Museum of Leiden. Nah, saya kira memang butuh semacam nota diplomatik, butuh semacam lobby-lobby internasional untuk supaya itu bisa kembali ke pangkuan Indonesia. Ya. Sebab itu kan warisan leluhur kita. Sehingga saya kira kalau ada lobby-lobby G2G, lobby-lobby antar negara begitu, maka itu bisa menjadi legitimasi kultural untuk kemudian kita bisa menyelamatkan artefak-artefak peninggalan leluhur kita. Begitu, sebab kemarin misalnya, kalau nggak salah setahun yang lalu ya, itu pemerintahan Belanda sudah mengembalikan keris yang konon itu punya Pangeran Diponegoro, keris dapur Nogo Siluman itu dikembalikan ke Indonesia. Jadi kenapa itu bisa dikembalikan? Karena ada lobby-lobby internasional, ada lobby-lobby G2G. Bahwa artefak-artefak masa lalu itu menandakan bahwa kita ini memang benar-benar punya leluhur yang besar, bukan bangsa yang sepele. Bahwa kita ini, kalau dulu misalnya di sekolah dasar kita sering diajari nyanyi nenek moyang kita seorang pelaut, itu benar. Nenek moyang kita pernah besar, pernah menjadi naga laut selatan. Cina itu naga laut utara. Tapi nenek moyang kita, leluhur kita itu naga laut selatan. Nah, kemudian fakta sejarah menyebutkan bahwa akhirnya kita menjadi bangsa yang kerdil itu lain soal. Akhirnya menjadi bangsa petani, yang akhirnya menjadi bangsa yang mangan pokoknya kumpul gitu ya. Tapi kita punya akar historis yang besar, sehingga artefak-artefak masa lalu itu akan bisa menjadi penanda untuk membangkitkan kembali kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Saya kira tugas hukum adalah itu, mengembalikan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Itu penting buat anak-anak kita ya, mulai sejak awal itu dikenalkan pada tradisi. Makanya itu saya prihatin sekali ketika di Surabaya gedung THR itu gak ono misalnya. Dulu ketika THR masih ada, nah, kita misalnya mengenalkan pada anak-anak sekolah dasar apa itu ludruk, apa itu wayang wong, apa itu ketoprak, gampang nang THR gitu ya. Nah, saiki gak ono. Sehingga saya kira setiap kota perlu punya sebuah oase kebudayaan sebagai tempat untuk menaungi seni tradisi. Pentingnya tradisi apa? Jadi itu adalah akar. Boleh saja misalnya seneng rock kayak Presiden Jokowi, seneng jazz, seneng blues, silakan. Tapi jangan sampai kehilangan akar tradisi misalnya. Ya aku seneng keris misalnya, aku seneng wayang, aku kadang-kadang aja nonton wayang kulit. Aku masih punya koleksi ratusan keris misalnya. Nah, itu adalah akar tradisi. Padahal musik ya aku seneng blues misalnya, aku seneng rock. Tapi jangan sampai kita kehilangan tradisi. Karena itu tradisi itu ibarat pohon itu oyot ya, akar ya. Nah, kalau kemudian anak-anak kita nanti tidak punya akar tradisi yang kuat, maka sebagai sebuah bangsa kita gampang diterpangi dan gampang roboh. Saya kira tradisi adalah akar.